Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua keimanan, kesehatan, juga kesempatan untuk bertemu kembali melanjutkan kegiatan kita thalabul ilmi, mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama, khususnya belajar bahasa Arab menggunakan metode ad-dzikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian i'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-40, yaitu pembahasan tentang i'rab ayat yang kedua dari surat Al-Ma'un serta kaidah ke-40 tentang isim isyarah. Sebelum kita mulai pelajaran baru, mari kita murojaah terlebih dahulu materi ad-dzikri level yang pertama. Kali ini kita akan baca bacaan salat dan artinya. Pada halaman 4 kita baca bersama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu maha berkah namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi
Amin. Ya Allah, kabulkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Maha suci Rabbku yang Maha Agung. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. At-tahiyyatu lillah. Wassalawatu wattayyibat. Seluruh penghormatan milik Allah. Demikian pula rahmat dan seluruh yang baik-baik. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepadamu wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan barakatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberi rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Engkau memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberi barakah kepada Nabi Muhammad
dan keluarga Nabi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam dan siksa kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan fitnah masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kalian, demikian pula rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kalian, demikian pula rahmat Allah. Berikutnya kita lanjutkan murajaah materi pertemuan yang terakhir pada pekan lalu atau pekan sebelumnya. I'rab ayat yang pertama dari surat Al-Ma'un pada halaman 109. Kita baca ayat dan artinya dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian i'rabnya ara'aita harfu istifhamin. Ra'ai fi'lun madin mabniyun 'ala as-sukuni litisalihi bit-ta'i. Ta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Alladzi ismun mausulun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Yukadzibu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal jumlatul fi'liyatu yukadzibu la mahalla laha minal i'rabi silatul mausuli bid-dini al-ba'u harfu jarri ad-dini ismun majrurun bil ba'i wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Dari ayat yang pertama surat Al-Ma'un kita belajar kaidah ke-39, judulnya huruf istifham. Huruf istifham dalam bahasa Arab ada dua, yaitu a dan hal, hamzah dan hal. Sama-sama memiliki arti apakah dan tidak memiliki hukum di dalam i'rab. Kemudian juga kita sudah menambahkan beberapa contoh dari ayat Al-Quran, diantaranya untuk hamzah, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Kemudian contoh untuk huruf istifham hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Contoh yang lainnya, fahal antum muntahun, maka apakah kalian mau berhenti? Berikutnya kita lanjutkan pelajaran baru pada halaman 110, i'rab ayat yang kedua dari surat Al-Ma'un. Saya baca, fadzalikal ladzi yad'u
yad'ul yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode Nurul Bayan untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya per huruf. Fadha, fadha. Fadha. Alif mad tabi'i harakatan. Alif mad tabi'i harakatan. Fadha. Li, fadhali. Li, fadhali. Ka, fadhalika. Ka, fadhalika. Hamzatu waslin. Hamzatu waslin. Tasqutu waslan. Tasqutu waslan. Nabda'u biha a. Nabda'u biha a. Lam syamsiyah. Lam syamsiyah. Mudghamah. Mudghamah. Fil lamil. Fil lamil. Maftuhah. Maftuhah. Allah. Alladzi. Alladzi. Bi alladzi. Ya mad tabi'i harakatan. Ya mad tabi'i harakatan. Alladzi. Alladzi. Fadzalika alladzi. Fadzalika alladzi. Yadu. 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 Ain syaddah dhammah. Ain syaddah dhammah. Yadu'u. Yadu'u. Fadzalika alladzi yadu'u. Fadzalika alladzi yadu'u. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Nabda'u biha a. Nabda'u biha a. Lam qamariyah. Lam qamariyah. Mudharah. Mudharah. Al. Ya. Ya alya. Ti. Al-yati. Bi alyati. Ya mad arid. Ya mad arid. Lissukun. Lisukun. Ithnan aw arba'. Isnan aw arba'. Aw sittu harakat. Aw sittu harakat. Mim sakinah. Mim sakinah. Indal waqfi. Indal waqfi. Al-yatim. Al-yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Berikutnya kita sampaikan tafsir ringkas dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang kedua dari surat Al-Maun, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Yatim disebut dengan biasanya ditambah dengan anak ya, karena memang yatim itu hukum yang berlaku hanya sampai atau hanya ketika masih anak-anak. Adapun ketika sudah dewasa, sudah balik ya, ataupun secara umur sudah 15 tahun, maka sudah tidak disebut sebagai anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ini merupakan tafsir dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam bentuk pertanyaan, tahukah kamu, apakah kamu tahu orang yang mendustakan hari pembalasan? Ad-din, sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan, para ulama menjelaskan maknanya adalah hari pembalasan. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah ayat yang ketiga, ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang merajai, yang memiliki hari pembalasan. Ad-din di sini artinya hari pembalasan. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat tercela yang merupakan ciri-ciri dari orang yang tidak beriman. Ciri-ciri orang yang tidak, ya orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, yang semuanya merupakan
ciri-ciri orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Dalam ayat yang kedua dan ketiga merupakan ciri-ciri dari orang-orang kafir. Ciri mereka yaitu yang pertama, bersikap kasar terhadap anak yatim, mengucapkan kata-kata yang keras dan kasar ataupun membentak anak yatim. Padahal seorang anak yang yatim ketika ditinggal meninggal oleh bapaknya, dia dalam kondisi yang sangat butuh kasih sayang. Tetapi dia justru sebaliknya, bersikap keras dan kasar. Maka ini merupakan sifat yang sangat tercela, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat orang yang mendustakan hari pembalasan. Dia bersifat demikian, tidak ada yang menyebabkan dia bersifat demikian kecuali karena dia tidak percaya dengan hari pembalasan, sehingga dia tidak mengharapkan pahala, juga tidak takut siksa, sehingga dia berbuat seperti itu, bersikap kasar, keras, membentak anak yatim, padahal dia sangat membutuhkan kasih sayang dan bantuan. Saudara-saudara yang kami sayangi, yang kami rahmati, rahimani wa rahimakumullah, ini sifat yang pertama dari orang yang mendustakan agama, yang merupakan sifat dari orang-orang kafir, disebabkan tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada hari pembalasan, sehingga tidak mengharapkan pahala, tidak percaya siksa, sehingga dia berbuat sesuai dengan keinginannya. Di antaranya tidak memiliki kasih sayang terhadap anak yatim. Maka sebaliknya, orang yang menyayangi anak yatim, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan kasih sayang dan bantuan. Oleh karena itu, membantu mereka, menyayangi mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Saudara-saudara yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf kadang-kadang ketika menyapa kami keliru karena sering mengajar anak-anak ya. Jadi ketika menyapa biasanya anak-anak yang kami sayangi demikian terbawa ketika ketika mengajar orang-orang dewasa. Gitu. Berikutnya kita lanjutkan membaca i'rab dari ayat ini. Saya baca. Fadzalika al-fa'u harfu 'athfin mabniyun 'alal fathi. Kemudian setelah itu ada the panjang sampai seterusnya, kita buat pendek ya. Hanya sedikit perubahan, ada yang kita hapus nanti. The diganti dengan dzalika. Ya. Pak ada sepeda. The ditambah dengan lika, dzalika, sehingga kita mempersingkat i'rab dari kata dzalika. Kalau di sini dijelaskan the sendiri, lam sendiri, kaf sendiri. Ada 3 i'rab. Adapun yang akan kita baca cukup ringkas saja. Dzalika kita jadikan satu kata, satu i'rab. Dza diganti dengan dzalika. Kemudian ismu isyaratin tetap, mabniyun tetap, ala tetap, sedangkan as-sukun diganti dengan al-fathi. As-sukun diganti dengan al-fathi. As-sukun diganti dengan al-fathi. Ya, kalau kita tulis seperti ini, dzalika ismu isyaratin ismu isyarah mabniyun 'alal fath. Ismu isyaratin mabniyun 'alal fath. Di situ yang diganti dza diganti dengan dzalika, kemudian as-sukun diganti dengan al-fathi. Ya. Dia hanya menyesuaikan saja yang diganti, yang kami garis bawahi dzalika dan al-fath.
Dzalika dan al-fath. Dza dengan dzalika, as-sukun dengan al-fath. Saya baca dzalika, silakan. Dzalika Ismu isyaratin mabniyun 'alal fathi. mabniun 'alal fathi. Selanjutnya wallamu, seterusnya sampai sampai harfu khitabin. Dari wallamu lil bu'di wal kafu harfu khitabin dicoret saja. Dari wallamu lil bu'di wal kafu harfu khitabin dicoret. Tidak kita baca. Dari wallamu lil bu'di dan wal kafu harfu khitabin tidak kita baca, dicoret. Sehingga dzalika ismu isyaratin mabniun 'alal fathi. Kemudian lanjut fi mahalli. Saya baca fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin Ismun ma'tufun ala alladhi yukadzibu. Ya. Kemudian untuk artinya menyesuaikan, ya. Fadzalika, huruf fa merupakan huruf athaf seperti huruf waw sebagai penghubung atau penggabung, sehingga huruf kata yang digabung itu memiliki hukum yang sama. Kalau sebelumnya hukumnya marfu', maka setelah fa juga marfu', setelah waw juga marfu'. Itu fungsi dari huruf athaf. Hukumnya kata setelah huruf athaf hukumnya sama dengan kata yang berada sebelum huruf athaf. Mabni dengan fathah. Kemudian dzalika, ya, dza di situ diganti dengan dzalika. Isim isyarah, kata tunjuk. Isim isyarah artinya kata tunjuk. Mabni dengan sukun diganti dengan mabni dengan fathah. Mabni dengan sukun diganti dengan fathah, menyesuaikan dengan kalimat yang kita baca tadi. Selanjutnya lam sampai huruf khitab tidak kita baca. Lam sampai huruf khitab tidak kita baca. Langsung pada kalimat menduduki posisi nasab atau mansub sebagai isim ma'tuf yang digabungkan atau dihubungkan dengan kata alladzi yukadzibu. Artinya dzalika dengan alladzi yukadzibu biddin itu memiliki hukum yang sama, dihubungkan dengan huruf fa. Ya. Berikutnya alladzi ismun mausulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin na'tun lismil isyarati. Alladzi merupakan isim mausul, kata hubung atau kata sambung. Ismun mausul, kata sambung, mabni dengan sukun alladzi, menduduki posisi nasab sebagai sifat dari isim isyarah. Ya. Demikian dalam bahasa Arab, setiap kata dalam kalimat itu penjelasannya sangat rinci. Ya. Yang ini mungkin tidak ada dalam bahasa yang lain. Ya. Setiap kata dalam kalimat bahasa Arab itu memiliki hukum sendiri-sendiri, pembahasannya sangat rinci. Ya. Kemudian berikutnya yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu boleh, atau mau disambung juga boleh, wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Orang Arab kalau baca juga demikian, ya. Kadang mereka baca dengan disambung, kadang diputus. Tetapi kalau baca Al-Quran beda. Kalau baca Al-Quran ya harus disambung, tidak boleh diputus kecuali kalau waqaf. Ya. Kalau baca Al-Quran, misalnya wa dengan huruf setelahnya disambung, harus disambung. Kalau dalam baca Al-Quran, kecuali ketika waqaf. Ataupun dalam baca bahasa Arab tidak demikian, bolehnya. Boleh dibaca wa 'alamatu raf'ihi dhammatu atau wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wal fa'ilu, ya, seperti ini juga begitu. Wal fa'ilu, atau kalau
mau diputus wa al-fa'ilu boleh juga ya. Ini sekali lagi dalam pengucapan bahasa Arab ya, bukan dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran ya wajib disambung wal fa'ilu, tapi kalau dalam pengucapan bahasa Arab tidak masalah. Kita mengucapkan wa al-fa'ilu wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya boleh. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Yad'u merupakan fi'il mudhari'. Ciri-cirinya di situ ada huruf mudhara'ah. Kita pernah belajar huruf mudhara'ah, huruf yang berada di awal fi'il mudhari'. Kalau di sini berarti huruf mudhara'ahnya huruf ya. Itu ciri dari fi'il mudhari'. Pasti ada huruf mudhara'ah. Ya, sedikit mengulang pelajaran yang sudah pernah kita pelajari supaya tidak hilang. Terutama pelajaran-pelajaran yang mudah itu jangan sampai lupa. Ya. Kemudian hukumnya marfu', tanda rafa'nya yaitu dhammah yad'u. Sedangkan fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi apabila ditambahkan yaitu huwa. Fadzalikal ladzi huwa yad'ul yatim. Berikutnya al-yatima. Maf'ulun bihi. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Al-fathatu. Wal jumlatul fi'liyatu. Yad'ul yatima. La mahalla laha minal i'rabi silatul mawsuli. Al-yatima merupakan maf'ul bih atau objek, maka hukumnya mansub, tanda nasabnya fathah, al-yatima. Sedangkan kalimat yad'ul yatima tidak memiliki hukum dalam i'rab, artinya dalam satu rangkaian kalimat yad'ul yatim kalau sendiri-sendiri ada hukumnya, tapi kalau digabung yad'ul yatim tidak ada hukumnya karena merupakan silah mausul. Ada isim mausul, setelahnya pasti ada silah mausul. Silah mausul adalah kalimat yang menjelaskan dari isim mausul, yang dua-duanya sudah pernah kita pelajari. Berikutnya kita akan bahas kaidah ke-40, judulnya isim isyarah. Judulnya isim isyarah. Isim isyarah kalau diterjemahkan yaitu kata tunjuk. Kalau isim mausul kata sambung. Kalau isim isyarah kata tunjuk. Kata sambung artinya yang, sedangkan isim isyarah kata tunjuk artinya ini bisa, itu juga bisa. Kalau bendanya dekat berarti diartikan ini, kalau bendanya jauh berarti diartikan itu. Kita baca pada halaman 111. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Ada dua isim isyarah dalam bahasa Arab, yaitu isim isyarah untuk benda dekat biasa diartikan ini, dan isim isyarah untuk benda ataupun orang yang jauh diartikan dengan itu. Hanya saja di dalam bahasa Arab lebih banyak ya, macamnya lebih banyak karena dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Juga dibedakan antara satu orang, dua orang, atau lebih dari dua. Selain itu juga ada perbedaan yang lain khusus untuk benda yang berakal berbeda dengan benda yang tidak berakal. Benda yang tidak berakal selain manusia, baik itu benda mati maupun hewan, itu semuanya dalam bahasa Arab hukum katanya termasuk ketika jamak lebih dari dua termasuk jamak ghairu aqil, jamak benda yang tidak berakal. Apa perbedaannya? Apa hukumnya? Hukumnya jamak benda yang tidak berakal tidak dihukumi sama dengan benda yang berakal. Tidak dihukumi sama dengan orang yang berakal, manusia. Kalau manusia misalnya kita ingin mengatakan mereka ini para murid. Ini para murid,
maka kita ucapkan dalam bahasa Arab haula'i tullabun. Kalau itu berarti ulaika tullabun, itu para murid. Kalau yang disebutkan adalah jamak ghairu aqil, benda yang tidak berakal lebih dari dua, misalnya pintu misalnya. Pintu banyak lebih dari dua, maka kita tidak menggunakan haula ataupun ulaika ya, karena itu khusus untuk benda yang berakal. Kita menggunakan kata hadhihi atau tilka, artinya jamak ghairu aqil itu dihukumi sama dengan benda mufrad muannats. Nanti akan ada contohnya ya. Berikutnya kita akan menyimak tabel pada halaman 111. Di situ ada 5 kolom ya, ada 5 kolom utama bagian atas. Yang pertama kolom ar-raqmu, artinya nomor. Kemudian kolom yang kedua ismul isyarati lil qaribi. Ismul isyarati lil qaribi, artinya kata tunjuk untuk benda yang dekat. Kata tunjuk untuk benda yang dekat. Qarib sudah masuk bahasa kita ya, sahabat karib. Karib berarti dekat. Sahabat karib berarti sahabat kental ya, sahabat dekat, karib. Juga kata kerabat juga dari bahasa Arab. Dari qarib. Ya, qarib. Artinya kerabat itu orang yang dekat hubungannya dengan keluarga kita. Kemudian kolom yang ketiga judulnya ismul isyarati lil ba'id. Kata tunjuk untuk benda yang jauh. Isyarah juga sudah jadi bahasa kita ya, isyarat. Isyarah, isyarat. Kalau di tempat kita isyarat artinya tanda. Tanda. Kalau dalam bahasa Arab asyara yushiru artinya menunjuk. Menunjuk. Asyara yushiru artinya menunjuk. Isyarah kata tunjuk. Kemudian kolom yang keempat an-naw'u, jenis. Jenis kelamin. Laki-laki ataupun perempuan. Kalau dia orang yang berakal, benda yang berakal, maka dia laki-laki dan perempuan secara sebenarnya hakiki, disebut dengan demikian, hakiki. Adapun kalau dia benda ataupun hewan, maka dia laki-laki atau perempuan secara majazi, secara kiasan saja, bukan makna sebenarnya. Kemudian kolom yang terakhir al-mithal, artinya contoh atau mithal. Sudah jadi bahasa kita misalnya ya. Misal artinya contoh. Misal artinya contoh, al-mithal. Hanya saja dalam bahasa kita tidak ada huruf fa ya, sehingga kita mengucapkannya pakai sin biasanya, misal. Asalnya pakai fa, mithal, al-mithal. Tapi dalam bahasa kita, apalagi orang Jawa biasanya mempermudah dalam pengucapan sehingga jadi misal. Misal sulit, tidak ada kata fa, tidak ada huruf fa dalam bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia, sehingga yang ada bukan misal tapi misal, pakai sin biasa. Asalnya pakai fa, misal. Sama dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, artinya contoh. Kemudian pada kolom misal terbagi menjadi 2 kolom lagi ya. Pada kolom misal terbagi menjadi 2 kolom lagi. Kolom yang pertama untuk kata tunjuk benda yang dekat, sedangkan contoh yang kedua merupakan contoh bagi kata tunjuk untuk benda yang jauh. Berikutnya akan kita baca dari nomor yang pertama. Hada, silakan. Hada. Dzalika. Dzalika. Pengertiannya kembali ke kolom di atasnya sesuai kolom judul ya. Hada itu berarti kata tunjuk untuk benda yang dekat. Sedangkan dzalika kata tunjuk untuk benda yang jauh. Semuanya untuk mudzakkar, satu orang. Hada ini, dzalika itu. Nanti yang kita artikan yang dalam bentuk kalimat. Yang kita artikan yang dalam bentuk kalimat. Berikutnya contoh hada talibun.
Hada talibun. Ini seorang murid. Ini seorang murid. Bagi saudara-saudara yang ingin mengartikan bisa diartikan ya. Hada talibun, ini seorang murid. Dzalika talibun. Dzalika talibun. Itu seorang murid. Itu seorang murid. Ini cara menggunakan isim isyarah. Kalau kita ingin mengatakan ini seorang murid dalam bahasa Arab, maka kita gunakan hada talibun. Kalau kita ingin mengatakan itu seorang murid laki-laki, maka kita katakan dzalika talibun. Hada dzalika. Hada dan dzalika. Ini yang pertama. Kemudian baris yang kedua dari contoh hadani. Hadani. Dzalika. Dzalika. Hadani talibani. Hadani talibani. Ini dua orang murid laki-laki. Ya, saya ulangi. Ini dua murid laki-laki. Silakan. Ini dua murid laki-laki. Kalau hadza talibun, ini seorang murid laki-laki. Kalau hadani talibani, ini dua orang murid laki-laki. Ya, dua murid laki-laki. Dalam bahasa Arab, untuk menunjukkan makna dua, ditambahkan alif dan nun di belakang. Ani. Ya. Itu menunjukkan makna atau jumlah dua. Hada menjadi hadani, talibun jadi talibani. Itu menunjukkan jumlah dua. Berikutnya dzanika talibani. Dzalika talibani. Itu dua murid laki-laki. Itu dua murid laki-laki. Kalau satu dzalika, kalau dua dzanika. Berikutnya baris yang ketiga atau nomor tiga, hadhihi. Hadhihi. Tilka. Tilka. Hadhihi talibatun. Hadhihi talibatun. Ini seorang murid perempuan. Ini seorang murid perempuan. Kalau laki-laki hada, kalau perempuan hadhihi. Dan seperti ini otomatis. Maka dalam Al-Quran kita juga melihat, ya, kita membaca ada hada untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan bukan hada tetapi hadhihi. Ya. Kemudian tilka talibatun. Tilka talibatun. Itu seorang murid perempuan. Itu seorang murid perempuan. Kalau laki-laki dzalika, kalau perempuan tilka. Ya, tilka. Berikutnya nomor 4 hatani. Hatani. Ha itu selalu dibaca panjang. Ha selalu dibaca panjang. Dalam Al-Quran juga begitu. Selalu dibaca panjang. Baik hadza, hadhihi, kemudian hadani atau hatani. Hadani atau hatani maupun haulai. Kalau kita lihat di sini haknya tidak ada huruf alif. Tapi kenapa dibaca panjang? Ya demikian, pengucapannya dibaca panjang. Adapun penulisannya hanya seperti ini. Kalau dalam mushaf nanti ada tambahan alif kecil seperti ini. Alifnya ada tetapi kecil. Kalau dalam penulisan bahasa Arab tidak ditulis dan otomatis dibaca panjang. Ha panjang. Hatani. Hatani. Tanika. Tanika. Hatani talibatani. Hatani talibatani. Ini dua murid perempuan. Ini dua murid perempuan. Ya. Hatani talibatani, ini dua murid perempuan. Kalau dua laki-laki, ini untuk dua laki-laki hadani.
Kalau perempuan hatani. Perbedaannya dha dengan ta. Perbedaannya dengan ha dengan ta. Ha itu sebagai penunjuk sesuatu yang dekat. Ha ini. Ya. Kemudian tanika thalibatani. Tanika thalibatani. Itu dua murid perempuan. Itu dua murid perempuan. Kalau itu dua murid laki-laki pakai dzanika, kalau yang perempuan pakai tanika. Laki-laki dza, perempuan ta. Seperti tadi juga begitu, dzalika, dza untuk laki-laki, kalau perempuan tilka, pakainya ta. Ya. Yang terakhir nomor 5, haulai. Haulai. Ulaika. Ulaika. Kalau tadi ha selalu dibaca panjang, sedangkan ulaika u selalu dibaca pendek. U selalu dibaca pendek. Kalau tadi tidak ada alif malah dibaca panjang. Kalau di sini u ada waw malah dibaca pendek, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau ha itu merupakan ucapan orang Arab untuk menunjukkan benda yang dekat. Ha itu maksudnya ini. Kemudian kalau ulaika selalu dibaca pendek. Kalau dalam mushaf Al-Quran di atas huruf waw ada sifar mustadir, ya. 0 bulat. Sifar mustadir. Sifar artinya 0, mustadir artinya bulat. Ya, kalau kita eja dengan metode Nurul Bayan, waw sifar mustadir la yuntaqo. Waw 0 bundar tidak dibaca. Waw 0 bundar tidak dibaca. La yuntok tidak dibaca atau la tuntok tidak dibaca. Sehingga pendek, bukan ulaika tetapi ulaika. U selalu dibaca pendek. Tetapi waw juga tidak boleh hilang. Ya, waw tidak boleh hilang. Tetap ditulis demikian. Contohnya, karena di sini kalau yang tadi untuk menunjuk benda satu ataupun dua ada laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tapi kalau untuk jamak, ya, haula dan ulaika berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Kalau kita mengucapkan murid-murid laki-laki, ini murid-murid laki-laki dan ini murid-murid perempuan, pakainya kata tunjuknya sama, haulai. Haulai dan ulaika digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau hada, hadihi, hadani, dzanika, hadani, hatani itu digunakan sendiri-sendiri. Yang satu untuk laki-laki, yang satu untuk perempuan. Tapi kalau haula dan ulaika sama. Laki-laki ya haulai ya ulaika, perempuan juga begitu, haula ataupun ulaika. Kita baca contohnya, haulai tullabun. Haulai tullabun. Ini para murid laki-laki. Ini para murid laki-laki. Ulaika tullabun. Ulaika tullabun. Itu para murid laki-laki. Itu para murid laki-laki. Haulai thalibatun. Haulai thalibatun. Ini para murid perempuan. Ini para murid perempuan. Ulaika thalibatun. Ulaika thalibatun. Itu para murid perempuan. Itu para murid perempuan. Ya. Ini pelajaran tentang isim isyarah sudah komplit ya, dari hada, hadihi, kemudian hadani, hatani untuk yang jauh, dzalika, dzalika, tilka, tanika untuk jamak, haulai dan ulaika. Ya. Hampir semuanya ada dalam Al-Qur'an. Ya. Dan seperti ini ya, nanti ketika dalam pengucapan kalimat ya otomatis ya menyesuaikan. Jadi ketika kita menemui isim isyarah dalam Al-Quran, kita bisa
melihat perbedaannya. Ada yang hada, ada yang hadhihi, ada yang dzalika, ada yang tilka. Itu memang ada kaidahnya. Ya, itu memang ada kaidahnya. Masuk dalam kaidah ini tentang isim isyarah. Kemudian tambahan untuk atau khusus untuk jamak yang tidak berakal selain manusia, baik itu benda mati maupun hewan. Ketika jamak tidak memakai haula'i ataupun ulaika. Ya. Ketika jamak ghairu aqil tidak berakal, tidak memakai haula'i maupun ulaika, karena haula dan ulaika itu hanya dipakai untuk jamak yang berakal. Contohnya masjid. Masjid itu termasuk benda mati. Maka ketika dalam bentuk jamak, masjidun jamaknya masajidu. Seperti dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masajid artinya masjid-masjid. Jamak, tetapi kalau kita ingin mengatakan ini masjid-masjid tidak boleh haula'i masajid. Yang betul hadhihi masajid. Jamak ghairul aqil dihukumi mufrad muannats, dihukumi sama seperti benda perempuan yang tunggal, sehingga pakainya hadhihi. Kalau itu bagaimana? Kalau itu berarti pakainya tilka, bukan ulaika masajid, tetapi tilka masajid. Nah, ini tambahannya. Khusus jamak ghairu aqil tidak berakal, maka dihukumi sama dengan mufrad muannats. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada kesempatan yang akan datang. Dan kita sudah hampir selesai, tinggal 5 pertemuan nih. 5 pertemuan selesai dari jilid yang pertama. Ya, tadi ada yang menanyakan ujiannya hanya istiqomah. Kalau istiqomah berarti lulus. Kalau tidak berarti ya belum lulus. Ya. Karena memang belajar bahasa Arab itu banyak tantangannya. Ya. Tidak hanya orang bilang jiping, ngaji kuping, tapi juga ada menghafal, murojaah dan sebagainya. Ya, seperti matematika ya. Kalau tidak berurutan dan di murojaah ya tidak latihan ya tidak akan bisa. Tetapi target kita tidak muluk-muluk ya. Target kita tidak muluk-muluk. Yang penting bagi kita bisa menggunakan bahasa Arab dalam ibadah sehari-hari ya. Bisa menggunakan bahasa Arab dalam ibadah sehari-hari, baik dalam sholat, zikir, berdoa, kemudian mengartikan, memahami ayat-ayat Al-Quran. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, demikian dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.